Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati sahibul hajah Bapak Mish'al bin Ahmad Balubed, dan yang kita muliakan juga ada Bapak Menteri Aparatur Negara Bapak Anas. Ana nggak tahu kalau Ana duduk sama menteri tadi jemaah. Ya Allah, dan para sesepuh, para jemaah yang hadir, Ana ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sebuah pujian yang kita baca tatkala kita bangun dari tidur kita. Kita mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah Dia mematikan kita. Wa ilaihin nusyur. Dan kelak kepada Allah kita akan dibangkitkan. Kita akan digiring, kemudian diantarkan kepada mahsyar. Kapan waktunya? Nggak jauh lagi. Kullu ma huwa atin qarib. Segala sesuatu yang akan datang itu dekat. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Kau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri, seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita mereka. Amma ba'd. Hari ini tanggal berapa? Ada yang masih tanggal 28. Hari ini tanggal 10. Kita ini di bulan Ramadan. Insya Allah kita Idul Fitri tanggal berapa? Tanggal 1 Syawal. Sejak zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sampai kiamat, puasa tanggal berapa? 1 Ramadan. Idul Fitri tanggal berapa? 1 Syawal. Kenapa akhirnya bisa berubah menjadi Februari dan menjadi Maret? Yang tahun depan akan berubah lagi, tahun depan lagi. Oh, dulu kita sempat Idul Fitri itu Juli. Enggak ada. Idul Fitri itu 1 Syawal. Ahibati fillah. Sebagian jamaah mungkin habis mengantar jenazah. Ahsanallahu azaakum wa 'azzama ajrakum wa ghafara limayyitikum. Pernah ada seorang datang menjumpai seorang guru. Dia mengatakan, "Ausini, kasih aku wasiat." Dan kita ini betapa seringnya, betapa harusnya sering-sering meminta wasiat. Karena terkadang kesibukan dunia menyebabkan kita lupa tentang hakikat diciptakannya manusia. Datangnya Ramadan tiap tahun ini sejatinya untuk memberhentikan kita sejenak. Ada sebagian kita yang sampai hari ini belum bisa meninggalkan handphone. Ada nggak yang bisa nggak pakai handphone 1 bulan? Kenapa nggak bisa? Padahal dulu bertahun-tahun kita nggak pegang handphone. Lalu kenapa sekarang kita bilang nggak bisa? Bukan nggak bisa, nggak mau. Ada perbedaan antara tidak mau dan tidak mampu. Sebagian kita merasa tidak mampu, padahal dia tidak mau. Ramadan hadir untuk membuat kita mau. Kita mampu untuk tidak makan, untuk tidak minum. Kita mampu untuk meninggalkan yang haram. Mampu sebenarnya. Kenapa masih banyak orang yang judol? Masih banyak orang yang makan haram. Masih banyak orang yang berzina. Karena mereka tidak mampu meninggalkan. Atau mereka tidak mau. Tidak mau.
Buktinya Ramadan kita mampu tidak makan sejak fajar terbit dan sampai matahari tenggelam. Kita tinggalkan makan. Padahal kita butuh sama makan dan minum. Dan itu tolong hidupnya tubuh kita. Makan dan minum. Satu lagi, syahwat. Bisa enggak? Jamaah-jamaah ngelihat harimnya, tapi nggak disentuh harim. Lewat harimnya. Dari kamar mandi, keluar kamar mandi. Dia lihatin dari tidak. Masya Allah harim ini, kata dia. Tapi nggak disentuh jamaah. Kenapa? Nanti nunggu berbuka. Jadi masalahnya banyak di antara kita yang tidak mau. Dan Ramadan hadir untuk membuat kita tahu tentang diri kita. Kalau kita itu mampu. Dan kembali kepada cerita tadi. Seorang ini minta wasiat. Kita butuh wasiat. Maka datanglah kepada ustadz. Ya. Sekali-kali datang ke rumahnya. Ngomong ustadz, coba anak kasih nasihat. Ceritakan tentang diri kita. Lalu minta nasihat. Ketika orang yang nasihat, nasihatnya cuma satu dari alim ulama ini. Askarul maut yantadiruna. Askar kematian ini nungguin engkau. Kita semua ditunggu. Oleh karena itu Ramadan saat ini boleh jadi Ramadan terakhir kita. Kita tidak akan lagi berjumpa dengan Ramadan. Dan tatkala kematian datang, Allahu Akbar. Kata Nabi SAW menyebut tentang kematian. Kematian itu hadhimul ladza. Memutus semua kelezatan. Selesai sudah. Makan yang enak. Istri yang cantik. Rumah yang mewah. Kendaraan yang dibeli dengan tabungan bertahun-tahun. Jabatan yang didapatkan. Hilang semua. Dengan datangnya satu yang namanya al-maut. Maka bagaimana sekarang kita mengingat kematian ini? Masa Ramadan ingat mati? Betul. Karena kematian tidak pernah tahu dengan yang namanya umur, tempat, jabatan, kekuasaan. Dia nggak kenal. Soeharto berapa lama memimpin? 32 tahun. Kemudian dia pergi. Meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Muammar Gaddafi. Berapa tahun? Nggak tahu. Ya bukan presiden kita. Ustaz. Kita nggak ada urusan sama Muammar Gaddafi. Sahih. Saddam Hussein. Berapa tahun Saddam Hussein? Jemaahnya juga nggak tahu jemaah. Tapi Anda tahu mereka orang-orang yang menjabat cukup panjang. Ada yang sampai 40 tahun menjabat. Tapi kematian tak. Lalu pergi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari beliau berjalan dengan para sahabatnya lalu melihat ada orang kumpul-kumpul. Nabi tanya, alaihi salatu wassalam, alama yajtami'un. Mereka kumpul lagi apa? Kata sahabat, ala qabrin yahtiruna. Mereka kumpul dari kuburan. Jadi subhanallah dahulu modelnya orang itu kalau mau ngubur jenazah, jenazah diantar dibawa ke kuburan, digali pada waktu itu. Ya. Kalau sekarang kan sudah bayar orang atau apa, dulu enggak, jenazahnya dibawa ini gali kuburan. Lalu Nabi SAW duduk di depan kuburan itu. Air matanya menetes. Membasahi jenggotnya. Terus beliau menangis, air matanya membasahi tanah yang di hadapan beliau alaihi salatu wassalam. Lalu beliau menyebutkan satu sabda.
Limithli hadza fa'iddu. Untuk yang seperti ini hendaklah kalian persiapkan. Kebanyakan kita persiapan untuk wisuda. Kita persiapan untuk zuat. Orang kalau mau zuat berapa lama dia persiapan? Berbulan-bulan, dia sewa gedungnya, dia sewa cateringnya, dia cari ustadznya, dia persiapkan mau bulan madu kemana, fulusnya ditabung, berangkat ke KUA, semua yang perlu dia persiapkan, dia lakukan berbulan-bulan sebelum tanggal pernikahan. Tapi untuk kematian, untuk kuburan itu, apa yang kita persiapkan? Sholat kita ya biasa-biasa aja. Ngaji. Apakah kita sudah mempersiapkan dengan baca Quran? Alhamdulillah, anak hatam Quran tiap bulan 2 kali. Buat apa persiapan buat mati? Karena Quran akan datang memberikan syafaat. Ada orang alhamdulillah persiapan tiap kan anak puasa 2 hari, Senin Kemis. Kenapa? Persiapan buat hal ini. Dan orang yang ingat dengan kematian itu akan mendapatkan 3 bonus. Yang pertama, ta'jilut taubah. Orang yang ingat mati akan segera bertobat. Nah, akan menunggu. Kemudian yang kedua, an-nasyatu fil ibadah. Dia akan dikasih semangat beribadah. Yang ketiga, waktu sarul amal. Angan-angannya pendek. Dia nggak akan menghayal jauh-jauh. Karena dia tahu boleh jadi esok hari aku nggak akan bangun dari tidur. Tapi orang yang lupa dengan kematian. Ini orang yang habis ngantar jenazah, seharusnya dia ingat mati. Tapi kadang-kala sekarang di kuburan ngomongin dunia. Ketemu sama sohibnya, bisnis di kuburan. Anak, ada jualan ini, mungkin ente mau beli atau di kuburan. Masih ada di kuburan kita lihat orang ketawa-ketawa. Kadang-kala zaman. Nabi alaihi salatu wasallam menangis di sana, kita ketawa. Maka orang yang lupa dengan kematian akan dikasih hukuman. Dan ada orang yang dihukum tidak sadar. Kalau dia sudah dihukum, apa hukuman yang akan didapatkan? Taswifut taubah. Tetap yang namanya manusia ada keinginan bertobat, tapi nanti. Sampai kapan antum melakukan itu? Sampai kapan dosa ini diperbuat? Insya Allah, anak mau tobat. Karena masih muda nanti loh. Dia berpikir yang mati itu selalu yang lebih tua. Tidak jarang orang tua yang mengantarkan anaknya ke kuburan. Tidak sedikit kakak yang memasukkan adiknya ke dalam kuburan. Karena memang kematian tidak kenal dengan yang namanya umur. Jadi orang yang lupa mati akan menunda yang namanya taubat. Yang kedua, wal kasal fil ibadah. Malas ibadah. Dengar azan, nantilah nunggu komat. Siapa di antara kita yang kalau dengar azan ke masjidnya nunggu komat? Yang ketiga, tulul amal. Angan-angannya panjang. Anda ingat dengan salah satu orang kaya di Suriah. Seorang syekh cerita. Ini orang kaya lagi bangun rumahnya. Marmernya didatangkan dari Italia. Tapi semua bagian detail itu bukan ada di Suriah. Dari luar negeri semua. Hari Sabtu itu serah terima kunci. Hari Kamis dia lihat. Dan hari Kamis dia mati.
Tidak pernah dia menempati istana yang dia bangun di dunia. Kenapa kita tidak berpikir sesuatu yang lebih indah dari semua itu? Dua kegembiraan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kullu amal ibni Adam lahu." Qala Allah Azza wa Jalla, "Kullu amal ibni Adam lahu. Al-hasanatu bi ashri amsalha wa 700 dhi'fin." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allah berfirman, semua amalan manusia itu, hitungannya diserahkan kepada manusia. Sudah ada perhitungannya. 1 dilipat gandakan menjadi 10. Bisa menjadi 700 kali lipat. Kecuali puasa. Illa shaum. Fa innahu li wa ana ajzi. Kata Allah Azza wa Jalla, puasa itu ibadah yang milikku, kata Allah. Dan aku yang akan kasih pahala. Kenapa? Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajri. Orang yang puasa, dia tidak berbuat. Orang puasa itu berbuat atau meninggalkan? Meninggalkan, dia tidak melakukan apa? Orang puasa itu meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena apa? Para ulama menyebutkan nggak bisa riak orang puasa. Sholat bisa riak nggak? Bisa. Kita lagi di masjid ngelihat ada calon mertua datang, Allah. Karena dia melakukan sesuatu. Bisa riak lagi baca Quran, bisa. Bisa riak lagi sedekah, sangat bisa sekali. Riak lagi umrah, Allah apalagi. Riak lagi haji, Masya Allah. Riak lagi puasa. Apa yang mau ditunjukkan sama orang puasa? Bapak-bapak ini puasa? Puasa enggak? Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu antum sekarang sedang puasa? Dari mana? Bulannya bulan puasa. Tapi puasa, tahu dari mana? Antum sedang puasa. Kelihatan, oh itu Ustaz, lemes itu Ustaz. Kayaknya puasa. Oh itu tuh, bibirnya kering. Dari mana Anda tahu antum puasa? Boleh jadi antum sahur. Betul. Sudah bisa makan. Terus datang ke sini, ya Hano mau ikut buka puasa bersama. Puasa itu ibadah yang memang spesial untuk Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang tahu. Berapa banyak bapak yang pagi sahur, kemudian bekerja, berangkat ke kantor, di kantor dia makan, minum, pulang sampai rumahnya, berbuka sama anak-anak. Apakah anak-anak kita tahu bapaknya puasa? Enggak puasa, enggak tahu juga. Karena puasa itu memang meninggalkan. Bukan melakukan sesuatu. Ada orang tidur kajian. Apakah tidur pengajian tandanya orang itu puasa? Baik, lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wala khalufu famis sa'id atyabu indallah min rihil misk. Bau mulutnya orang puasa. Anak ini berani ngomong keras-keras karena jauh dari antum. Kalau anak dekat bau mulutnya. Bau mulutnya orang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada misik. Siapa yang jualan parfum di sini? Angkat tangan. Nah, siapa jamaah yang jualan parfum? Mana? Berapa harga yang misik? Harga yang paling top. Di atas 1 juta sama 1 milinya. 1 mili 1 juta ada? 800.000 kan? Di Medina 1 tulang, berapa 1 tulang? 8 mili. Itu harganya 11.000 real. 11.000 real sekarang hampir 50 juta. Itu cuma segitu. Itu bukan yang paling top lah.
Masih ada yang di atasnya itu. Dan nanti bau mulut kita yang sekarang kita nggak suka, yang kalau ngomong sama Harim tutup hidungnya menjadi wanita, nanti akan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada itu misi. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, lisa ini farhata. Orang yang puasa itu punya dua kegembiraan. Farhatun 'inda fitr wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Yang pertama, kegembiraan tatkala berbuka. Kapan kita berbuka? Kita berbuka yang harian. Tapi kegembiraan kita belum maksimal. Karena kita berpikir besok puasa lagi. Sudah dapat 10 hari, alhamdulillah. Masih tinggal berapa hari? 20 hari. Berat untuk sebagian orang. Maka tatkala Idul Fitr, itulah puncak kegembiraan orang yang puasa. Ada anak-anak beli baju baru, malam lebaran, cukur rambut, padahal nggak saum Ramadan. Ya, dia mau bahagia. Dia nggak bahagia. Dia hanya ikut-ikutan saja. Tapi orang yang puasa, dia benar-benar berbahagia pada hari itu. Yang kedua, kegembiraan tatkala berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Itu kalau puasanya diterima. Ada sebagian kita yang sudah puasa 50 tahun. Ini ada hadiah yang bisa dibagikan enggak? Mana? Kirim ke sini Bang Ustaz. Nah, yang sudah puasa 70 tahun. Puasa 70 tahun. Nggak ada. Hah? Saya di umurnya 80 tahun mungkin sekarang lah. Nah, yang puasa 60 tahun. 60 tahun dia Ramadan. Puasa lagi, Ramadan lagi, Ramadan lagi. Jemaah, 60. 55. 55 puasa. Masya Allah, bentar lagi hadir juga sama Ustaz. Kira-kira yang diterima dari 55 itu berapa? Wallahu a'lam. Rubba sa'im. Kata Nabi SAW, Rubba sa'im. Hadzuhu min siyamihil ju' wal atsh. Berapa banyak orang yang puasa yang dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Rubba qa'im. Hadzuhu min qiyamihi as-sahar. Berapa banyak orang yang sholat malam dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali begadang, capek, dan lelah. Innar rajula. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ini sebagai bahan refleksi buat kita semua jemaah. Khususnya yang sepuh-sepuh. Umumnya buat yang muda yang akan menuju ke umur sepuh. Innar rajula la yusalli salata 60 sana. Sesungguhnya ada seorang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Satu pun nggak diterima. Kita ini perlu hati-hati dengan ibadah kita. Kita sudah beribadah bertahun-tahun, kira-kira diterima apa enggak? Satu pun nggak diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asal. Oke, rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, fawailun. Celaka. Lembah di neraka jahanam. Wail. Buat siapa? Lil musallin. Buat orang-orang yang sholat. Yang tidak sholat udah jangan dibicarakan. Yang sholat saja belum tentu selamat. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim
sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Ini orang soli, Masya Allah, soli. Bukan nggak soli. Tapi dia lalai. Waktunya, rukunnya, syaratnya, yang penting anak soli. Subuh jam berapa? Jamaah. Subuh jam 7. Yang penting soli. Rukun azan asar. Yang penting soli. Asar mau maghrib. Yang penting soli. Apa gunanya kau sholat kalau nggak diterima? Alladzina hum yura'un. Yang kedua, riya. Dan riya ini berat. Karena semua, anak pun sama, suka dengan pujian. Kita suka disanjung. Yang sudah baik, yang sudah soleh, yang sudah banyak ketaatannya, ingat, koreknya api neraka itu bukan pezina. Koreknya api neraka itu bukan pelacur. Bukan perampok, bukan koruptor. Koreknya api neraka, Masya Allah. Siap. Yang sudah puasa 55 tahun, kita kasih hadiah, Insya Allah. Barakallahu fikum. Fadhal. Hayyakumullah. Barakallahu fikum. Koreknya api neraka itu ternyata orang soleh. Subhanallah. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu man tus'ar bihin nar yaumal qiyamah. Yang pertama yang bakalan menjadi penyulitnya api neraka pada hari kiamat itu 3. Yang pertama, ustaz, alimun wa qari'ul Qur'an. Orang yang alim, orang yang hafal Al-Quran. Bisa. Fa'utiyah. Ingat, semua kita bakal disidang dan berbicara sama Allah tanpa ada penerjemah, tanpa ada jubir, tanpa ada pengacara yang mendampingi kita. Yang ada antara kita sama Allah Azza wa Jalla. Fa'utiya bihi. Didatangkan orang ini untuk disidang. Fa'arafahu alaihi ni'amahu fa'arafahu. Allah tunjukkan kepada orang ini nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada dia. Dan orang ini mengakui, iya ya Allah, semua nikmat itu Kau berikan kepada. Satu pertanyaan. Fama lamilta bihi. Engkau gunakan buat apa nikmat-nikmat yang aku berikan? Jamaah, jari kita bisa bergerak. Allah. Kaki kita bisa melangkah. Allah yang memberikan nikmat itu. Kedua mata kita, telinga kita, lisan kita, jantung kita, semua ini dari Allah Azza. Kita tuh bekerja sama orang, anggap digaji 10 juta. Nggak 10 juta itu. Dia memanfaatkan semua fasilitas dari Sang Pencipta. Bukan dia yang kasih sama kita tangan yang kita gunakan untuk mengangkat, untuk menulis. Bukan dia kasih fasilitas mata kepada kita. Kalau kita buta, kita diberhentikan sama dia. Kita cacat, kita stroke, udah selesai urusan. Banyak orang mempekerjakan kita dengan fasilitas Sang Pencipta. Jangan lupa, itu semua dari Allah. Bukan dari tempat kerja kita. Kita kadang-kadang bersyukur kasih fasilitas mobil. Allah tuh mobil, engkau dikasih 100 mobil. Sama 2 kaki ini lebih mahal 2 kaki. Tapi kadang-kadang kita tidak bersyukur itu. Kasih fasilitas rumah.
gaji bulanan, macam-macam Allah dengan nikmat dua mata. Semua yang bakal dikasihkan nggak akan bisa menggantikan dua mata. Ini orang ditanya, engkau gunakan buat apa nikmat yang kau berikan kepada? Kata orang ini, ka'allamtu fika wa 'allamtun nas wa qara'tu fika al-Qur'an. Ya Allah, dengan nikmat yang kau berikan kepada aku belajar ilmu agama ini untuk mendapatkan keridhaan. Dan aku ceramah, aku ajarkan kepada manusia untuk mendapatkan keridhaanmu. Dan aku menghafal Al-Quran untuk mendapatkan keridhaanmu, ya Allah. Lillahi ta'ala. Siapa yang hari ini tidak bisa mengatakan lillahi ta'ala? Semua bisa. Apa sulit yang mengatakan lillahi ta'ala? Dan ternyata orang ini mengulangi ucapan itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah alimun bidzatis sudur. Allah itu tahu dengan apa yang terbetik di hati kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada orang ini, kadzabta, bohong, dusta. Innama ta'allamta liyuqala 'alim wa qara'ta liyuqala qari. Engkau belajar ilmu selama ini, mondok, kuliah, mengajar, hanya untuk mendapatkan gelar alim, ustaz, kiai, apalah gelar-gelar yang disematkan kepada orang yang berilmu. Dan engkau menghafal Al-Quran hanya untuk mendapatkan gelar al-qari, orang yang bacaannya bagus, yang enak ngajinya, waqatil. Dan engkau sudah dapat kerja. Ketika di dunia engkau disanjung-sanjung oleh masyarakat ini. Udah selesai. Apa yang terjadi? Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi tsumma turiha finnar. Allah perintahkan kepada malaikat, ditarik di wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka. Orang soleh, gara-gara salah minyak. Yang kedua, syahid, orang yang tewas di medan perang. Kita kalau dengar ya, keutamaan orang yang mati syahid, ya. Dia diampuni dosanya dengan awal tetesan darah. Dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari. 72 jemaah. Kita di dunia paling banyak 4. Mentok 4. Masih ribut terus di rumah. Ini 72. Kemudian dia dapat memberikan syafaat kepada 70 keluarga. Allah berikan karpet merah kepada orang ini. Didatangkan di sidang. Allah tunjukkan nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada dia. Lalu Allah tanya, engkau pakai buat apa? Dia berjuang menegakkan agamamu Allah. Hatta tusyrik. Sampai aku tewas mati syahid di medan perang. Di medan perang. Dia tidak dimandikan ketika mati. Karena orang yang mati syahid dikubur dengan darah-darah. Dia tidak disolati. Mati syahid ini orang. Ada karpet merah buat dia sudah disediakan. Tapi dalam sidang, ketika dia mengatakan kepada Allah dalam rangka mencari keridhaanmu, menegakkan agamamu, Allah mengatakan, kadzab, bohong. Innama qatalta liyuqala jari. Engkau berjuang selama ini hanya mencari gelar pembela kebenaran. Pejuang, pahlawan, seorang pemberani. Waqatil. Dan kok sudah dapat itu di dunia. Berarti ini orang berada di makam pahlawan saat ini. Ini orang ditulis dalam sejarah sebagai pahlawan yang menegakkan kebenaran. Ada nama dia di situ. Dan Allah katakan, waqatil, sudah selesai yang kau cari di dunia. Mungkin namamu ditulis dengan tinta emas di atas lembaran-lembaran kertas. Cuma kalau kita nggak ikhlas, nggak usah capek-capek. Nggak usah capek. Kita keluar fulus, berjuang.
berdarah-darah, start seumur hidup. Yang ketiga, yang akan menjadi koreknya api neraka. Jawad. Jawad, ya. Orang kaya raya yang dermawan. Beda nikmat yang Allah berikan kepada orang ini. Di sidang ditunjukkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia dan dia mengakui semuanya. Lalu Allah bertanya satu pertanyaan. Sama amilta biha. Apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Orang ini mengatakan, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fi illa anfaqtu fihi lak. Ya Allah, tidak ada satupun jalan kebaikan yang engkau suka nikmatmu diinfakkan di sana, melainkan aku sudah berinfak di sana laka untukmu ya Allah. Sekolah dia bangun, masjid dia dirikan, janda-janda dia santuni, yatim piatu dia sekolahkan, segala kebaikan dia berangkatkan orang umroh, orang haji, orang baik. Dan boleh jadi seluruh masyarakat di muka bumi ini mengatakan fulan, masya Allah, khairnya manusia. Khairnya nggak dusta, niatnya yang dusta. Dia mengatakan laka, yakni lillah kita. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong, bohong. Innama anfaqta liyuqala jawad. Kau selama ini berinfak hanya untuk mendapatkan gelar al-jawad. Orang yang dermawan, orang yang baik hati, waqatil. Dan kau sudah mendapatkan. Allahu Akbar jemaah. Ikhlas itu berat. Maka nih di Ramadan yang tinggal 20 hari, tolong niatnya sering dievaluasi. Ada beberapa amalan yang perlu kita banyakin di Ramadan. Tapi tetap landasannya ikhlas. Yang pertama, puasa itu sendiri. Tolong puasanya karena Allah. Ada yang puasa karena nggak enak. Nggak enak, Ustaz, semua pada puasa, masa anak nggak puasa? Ada yang puasa karena sehat. Ya udah dia dapat sehat. Ada yang puasa karena ikut-ikutan. Ada yang puasa beneran, tapi niatnya tidak benar. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berbicara tentang kualitas puasa. Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang pada saat puasa dia tidak meninggalkan ucapan dusta, perbuatan-perbuatan nista, tindakan-tindakan bodoh, dia puasa, makanan yang halal dia tinggalin, minuman yang halal dia tinggalin, istrinya yang halal dia tinggalin, tapi yang haram dia kerjakan. Terus apa gunanya puasa? Bukankah Allah mewajibkan puasa? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi insan yang bertakwa. Dan ada bocoran, ya, Mak. Bocoran ini mungkin benar, mungkin salah. Kalau salah tolong diperbaiki nanti diluruskan. Bocoran dari seorang pelacur. Pelacur ini cerita sebelum dia tobat. Dia ngomong jasa dia banyak dipakai ketika bulan Ramadan. Karena istri nggak mau melayani suami. Istri nggak mau melayani suami. Di siang hari Ramadan. Di siang hari nih jemaah. Orang-orang berzina. Tapi bulan puasa tetap. Alhamdulillah. Idza kana yaumu shaumi ahadikum, kata Anas bin Malik, kalau kalian sedang puasa,
Falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka wa la taj'al yawma saumika. Engkau jangan jadikan hari puasamu seperti hari kau nggak puasa. Kalau kau puasa, tahan pendengaranmu, penglihatanmu. Bisa nggak kita nahan dari pegang handphone? Bisa nggak kita pakai handphone Ramadan itu hanya untuk WA dan telepon? Bisa jangan? Bisa nggak kita nggak nonton apa-apa? Bisa. Yakin. Tapi kita nggak mau. Instagram. Banyak kajian di Instagram. Iya, ada kajian. Dan ada yang lainnya di sana. Tapi ketika kita sama sekali meninggalkan handphone ini, mungkin waktu kita akan lebih manfaat. Yang kedua, al-qiyam, sholat malam. Nanti rencana Bang Musyal di sini 1 rakaat berapa juz? 1 rakaat 4 juz. Insya Allah imamnya siap. Nih, bakal dikasih makanan yang zen. Supaya sholatnya lebih zen. Ada seorang tabi'in, tabi'in. Suatu malam dia diundang makan. Dikasih makanan enak. Ya, akhirnya dia makan, sampai lupa dia. Karena keenakan. Ketika dia sadar, dia ingat. Biasanya, al-himar, akramakumullah, keledai itu. Kalau sama majikannya dikasih makanan banyak dan enak, dia akan dipekerjakan dengan kerja keras. Ini orang malam itu nggak tidur. Insya Allah, Imam. Nah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau salat malam, ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita dengar Nabi Alaihi Wasallam salat sampai bengkak kakinya? Siapa di antara kita yang salat sampai bengkak kaki? Yang ada main bola sampai bengkak kaki, olahraga sampai bengkak kaki, salat Nabi Alaihi Wasallam sampai bengkak kaki. Istrinya bertanya, ya Rasulullah, ya Rasul, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Udah selesai ya Rasulullah. Dosa-dosamu yang lalu, yang akan datang sudah dihapuskan, diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa engkau sampai seperti ini? Apa jawab Nabi SAW? Afala akun abdan syakura. Apa nggak pantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Nabi nggak pernah merasakan dinginnya asi. Nabi nggak pernah makan seperti makanan yang bakal kita makan. Seringkali beliau berbuka cuma kurma. Nggak ada kurma. Ya pertama rutop. Nggak ada rutop beliau kurma. Nggak ada kurma. Minum air Nabi SAW. Hasawatin minal ma' thumma qama yusalli. Terus sholat. Selesai. Pernah Nabi SAW berpuasa itu nyambung. Wisol. Kita itu dianjurkan mensegerakan berbuka. Bukan wajib ya, dianjurkan. Tapi boleh kita berbuka waktu sahur. Boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana muwasilan falyuwasil ila sahar. Barang siapa yang ingin puasanya nyambung, boleh nyambung sampai sahur, nggak boleh sampai hari esok. Boleh. Antum mau ngambil yang boleh apa yang sunnah? Oh, yang sunnah aja Ustaz. Boleh, sekali-kali boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam salat 1 rakaat jaman. 1 rakaat. Ceritanya Hudzaifah bin Yaman. Beliau membaca Al-Baqarah. Beliau membaca An-Nisa. Di hadis itu disebutkan An-Nisa. Kemudian beliau membaca Ali Imran. 1 rakaat 5 juz. Lebih. Kita nanti rencana berapa rakaat?
11 rakaat rencananya. 11 rakaat sampai 1 juz rencananya. Oh, langsung noleh ke Bang Misal. Tanya. Kalau ini Ramadan terakhir kita akan siap. Kalau dikatakan sama kita, besok kau mati, kita nggak akan pulang ke rumah kita. Kita akan ngomong sama imam, tolong sholatnya 30 juz. Utsman bin Affan pernah masuk ke Masjidil Haram. Beliau masuk, sholat 1 rakaat. 1 rakaat. Mulai dari alif lam mim dan baru rukuk ketika minal jinnati wan nas. Ada yang mereka cari. Ada yang mereka perjuangkan. Anda pernah berkunjung ke Sukamiskin. Di mana Sukamiskin? Di Bandung, Sukamiskin. Sukamiskin bahasa Arabnya apa? Hubbul miskin. Sukabumi bahasa Arabnya apa? Hubbud dunya. Sukabumi. Sukamiskin. Anak ketemu dengan, ya waktu itu disuruh isi kajian di sana. Ada cerita dari orang-orang. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, kita 10 hari terakhir Ustaz. Itu sholat malam Ustaz. 4 juz satu malamnya Ustaz. Ya masih sedikit ya. 11 rakaat 4 juz. Anak ngomong, ya karena antum di penjara. Nggak ada kerjaan lain. Akhirnya baca Quran terus. Apa kita nunggu di penjara? Baru mau 4 juz. Maka anak usul ke Bang Misyal, paling enggak ada 1 juz. Setuju jemaah? Yang sobe-sobe Ustaz, kalau nggak bisa sholat berdiri duduk. Nggak apa-apa. Betul, Syekh. Duduk. Pahalanya setengah. Itu kalau dia nggak ada alasan. Kalau ada alasan, full, Pak. Maka usahakan sholat malamnya lebih berkualitas. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ingin sehat, wahtisaban karena mencari pahala dari Allah Azza wa Jalla, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa dia yang lalu diampuni. Kenapa Ustaz kalau dosa-dosa nggak diampuni? Kenapa enggak surga yang Allah berikan kepada dia? Tidak ada yang masuk surga dengan amalannya. Nah, hatta anta ya Rasulullah, sampai engkau wahai Rasulullah, alaihi salatu wassalam, hatta anta, sampai aku, illa an yataghammadani Allah bi rahmatih, kecuali Allah membungkusku dengan rahmatnya, baru aku masuk surga. Tadi. Maka tadi puasa, iman, wahtisaban, pahalanya apa? Diampuni dosa-dosa. Yang terus man qama ramadhana, barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, karena iman, bukan karena ikut-ikut. Karena dia beriman. Kenapa engkau sholat malam? Ya, karena aku beriman. Allah perintahkan kita untuk sholat. Diampuni dosa-dosanya. Kalau dia sholatnya karena iman dan ihtisaban. Kalau nanti karena imamnya panjang, dia tetap sholat. Karena tidak enak sama yang ngundang. Kira-kira diampuni dosanya? Ya diampuni. Maka tadi, kalau antum nggak ikhlas, nggak usah capek-capek. Nggak usah berangkat haji, nggak usah umroh kalau nggak ikhlas. Nggak diterima. Terus yang ketiga, man qama lailatul qadri. Barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar. Satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pahalanya apa? Karena iman dan wahtisaban ya. Karena dia sholat karena iman wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosa dia. Maka puasanya dibenerin, sholatnya dibenerin. Ahibati fillah. Kalau di masjid sholatnya nggak panjang, ya sudah kita sholat di masjid, pulang sampai rumah tambah lagi sholat. Tambah. Boleh kita sholat sambil baca Al-Quran. Boleh antum coba nanti malam sholat 1 juz. Besok hari Ahad. Nggak syukur kan? Sholat 1 juz pegang. Walaupun kadang-kala orang itu ya capek, nggak apa-apa.
Namanya tarawuh atau tarwih ya. Orang sholat dengan gini. Boleh nggak sama gini? Boleh, nggak apa-apa. Antum baca satu juz. Taruh Quran di depan antum. Satu juz baru rukuk. Bisa apa enggak? Enggak mau. Kan tadi kita udah bicara. Ada orang yang naik sepeda. Siapa yang suka naik sepeda sini? Anda kasih hadiah. Nah, oke, ahlan wa sahlan. Anda kasih hadiah. Berapa paling jauh naik sepeda? 509 kilo. Enggak, kalau sekali berangkat. Oke, berapa kilo ini? 83 kilo. Berapa jam? Jam 7 sampai setengah 3. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Udah makannya, anggaplah 7 jam. Anggap 7 jam. Bisa sholat 7 jam. Nggak bisa. 20 kan? Cuma 20. Sepeda 7 jam. Masa nggak bisa begini? Sepeda kuat, tayang jam. Kenapa kau kuat? Karena senang. Karena senang. Antum kalau senang sama sholat, antum nggak akan rukuk. Antum kalau senang sama kalimat-kalimat Allah yang ada dalam Al-Quran, antum akan mau rukuk. Masih ada ayat yang zalim. Antum akan buka lagi. Jadi intinya senang. Sebagian orang bisa main bola 45 menit. Lari sana, lari sini. Ditanya, gak capek? Soli imamnya satu juz. Dilihat, apa imamnya? Yang disalahkan siapa? Imam yang salah. Bukan diri. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan dijadikan penyejuk pandanganku itu sholat. Bagaimana beliau alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal, fa'arihna bis shalah." Sedikit Bilal, bikin kita istirahat dengan sholat. Ingat, istirahat bukan dari sholat, tapi dengan sholat. Antum kalau sudah senang jamaah, ya kita ada 20 hari ya, untuk menyenangkan diri kita dengan Al-Quran yang kita baca. Antum lihat satu huruf 10 kebaikan. Kalau antum cuma baca 10 huruf ya rugi. Satu ayat itu lebih baik dari satu ekor onta. Satu ayat itu lebih baik dari satu ekor onta. Kalau kita tahu, alhamdulillah, anak sudah 10 ayat, berarti 20 ekor onta. Atau 10 ekor onta. Anak 100 ayat, lebih baik dari... Ini persiapan buat kuburan kita tadi. Maka berusaha untuk tahun ini paling nggak berbeda. Jangan mencukupkan diri dengan yang di masjid. Karena kita tahu di masjid itu ya untuk keumuman orang ya. Paling di masjid berapa jam mereka sholat? Nah, 1 jam? Sejam setengah. Oh, Masya Allah, sejam setengah sudah bagus. Ada yang setengah jam ini imamnya ini. Imamnya kadang-kadang baru request. Setengah jam. Dan kalau nggak diundang lagi imamnya ini. Ini sudah sesuai dengan akad yang dibuat. 30. Malam ini juz 30 apa 30 juz? 30 juz. Sudah, Masya Allah. Masya Allah. Oh, jamaah kursi sudah disiapin. Masya Allah. Jadi gerbang ditutup. Nah, nggak ada yang boleh pulang kecuali setelah minal jinnati wan nas. Ya, oke. Salatnya tolong kualitasnya ditambah. Kemudian yang ketiga, baca Quran. Baik di sholat atau di luar sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu, beliau setoran hafalannya sama Jibril alaihissalam. Tadarus sama Jibril. Dan bagaimana para salafus soleh di bulan Ramadan menjadikan bulan ini bulan Quran.
Kita harus punya target. Imam Syafi'i itu khatam di bulan Ramadan 60 kali. Ceritanya Rabi' bin Sulaiman 60 kali. Sehari 2 kali. Kita targetnya cuma sekali hatam. Sudah targetnya anak cuma sekali. Alhamdulillah. Anak hatam, Masya Allah. Bikin status. Semuanya tahu. Hatam sekali. Cuma sekali. Kita sudah merasa Imam Syafi'i 60. Oke, paling enggak setengahnya Imam Syafi'i. Mungkin nggak bisa. Kalau nggak bisa, ada sebagian salafus saleh yang hatam tiap 7 malam. Ada yang hatam tiap 3 malam. Kalau tiap 3 malam, berarti satu hari berapa juz? 10 lah. 10 juz. Jangan targetnya 3 hari, 3 juz. 10 hari baru hatam. Baik. Mau nggak? Paling tidak antum bikin top. Kalau 3 hari berarti 1 hari 10 juz. Sholat 5 waktu tadi, pagi ana 2 juz. 1 juz itu butuh berapa menit? Setengah jam. Buat yang lancar lah. Setengah jam. Buat yang nggak lancar kita anggap 1 jam. 1 jam lah. Berarti kita butuh waktu berapa? 10 jam. Kita punya waktu 10 jam? Punya. Kita udah nggak makan, kita udah nggak minum. Kita fokus beribadah. Yang membuat sebagian kita nggak bisa tadi biasa bahasanya, karena memang ketika waktu berbukaan tuh makannya beneran. Balas dendam. Bagi mumpung undangan di sini ya, Masya Allah. Ana terus terang paling nggak suka kalau undangan prasmanan. Kenapa? Ngantrinya jamaah. Satu orang itu milik sampai kepingin sholat istikharah dia. Lihat orang mana yang diukul, ya. Lihat sini, lihat sini. Tidak tahu antri di belakang ini. Dia masih memikirkan ini ngambil paha atau dada. Terus ketika ngambil paha dia ngomong yang kanan apa yang kiri. Maka tolong nanti waktunya makan ya. Insya Allah cukup kita makan untuk sholat malam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarron min batan." Tidak ada satu wadah yang dipenuhi oleh manusia yang lebih buruk daripada perut. Tempat yang paling buruk yang untuk dipenuhi perut kita. Yang nanti akan membuat kita sulit untuk beribadah. Bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna biha sulbah. Cukuplah engkau makan itu beberapa suap yang membuat punggungmu tegak. Jadi bisa duduk tegak, nggak harus bersandar. Bisa. Engkau makan tujuannya biar bisa tegak, biar bisa beraktivitas. Fa'ikana fala buddala mahala. Gimana kalau makanannya zen? Enak, jarang-jarang ketemu makanan kayak gini, Ustaz. Masa nggak boleh nambah? Nang Misal boleh nambahin. 4 kali boleh nambah. Berarti sholat isyaknya ditakhirin, Ustaz. Karena kalau 4 kali. Fa'ikana fala buddala mahala. Kalau dia harus makan, nambah enak. Ada aturan. Fathuluthun li ta'amihi. Wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Maka perutnya dibagi 3. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Sebagian kita full semuanya makan. Minum belum ini? Belum minum. Yang suka bersendawa bukan karena penyakit, karena kebanyakan makan hati-hati. Jadi kalau antum makan sampai bersendawa nanti berarti tempat nafasnya sudah diisi makanan atau minuman. Pernah Nabi alaihissalam duduk sama sahabatnya, ada satu sahabat yang bersendawa. Apa kata Nabi SAW? Kuffa anna jusha'ak.
Tahan dari kami sendawamu itu. Fa inna atwalan nasi ju'an yaumal qiyamah aktaruhum shib'an fid dunya. Orang yang paling panjang laparnya di akhirat nanti, yang paling sering kenyangnya di dunia. Nggak main-main urusannya. Kata tadi, ketika kita makan, kita takar. Oh, ini cukup. Jangan sampai antum buka sabuk. Tahu jamaah kalau yukul biasanya, kalau sarungnya dikendorin sebentar. Cukup jemaah. Kita sedang berpuasa. Maka seharusnya di bulan Ramadan itu harga makanan turun. Seharus umat Islam berat badannya turun. Karena mereka sedang puasa. Tapi ternyata kita lihat di masa sekarang ini, bulan Ramadan menjadi bulan kuliner. Makanan-makanan yang tidak ada di luar Ramadan adanya jajanan deso, apa, semua. Dan makanan ini yang membuat kita jadi nggak bisa. Tadi bahasanya nggak bisa. Kalau ada orang mau lari, kemudian disuruh makan nasi campur 3 porsi, bisa lari dia. Orang mau main bola, makan dulu, kita jamu. Insya Allah, gulai, sate, roti Maryam, bismillah. Semua pemain bola kita kasih 3 piring, 3 piring. Bisa lari? Gak bisa. Jadi bahasa nggak bisa itu kita yang buat. Kenapa nggak bisa? Karena kok makannya kebanyakan. Pokoknya mau lari. 1 jus. Ya paling nggak 1 rakaat 1 jus. Sepakat jemaah? Nah, ada yang sepakat, lihat semuanya. Allah Akbar. Azab. Jadinya undangan dan jadi azab. Terawihnya 1 jus 1 rakaat. Baik. Yang selanjutnya yang membuat orang itu tidak mampu, tidak bisa. Dosa. Kenapa Imam Syafi'i bisa? Kenapa aku nggak bisa? Antum tanyakan betul. Kenapa fulan bisa sholat tarawih 1 rakaat 1 juz? Aku nggak mampu. Kenapa? Secara fisik aku lebih muda mungkin dari dia secara umur, fisiknya lebih kuat. Tapi dia lebih tua, lebih kurus, dia mampu berdiri 1 juz. Dan aku tidak mampu. Apa penyebabnya? Dosa itu yang membuat hati kita jadi lemah. Baca Quran 1 halaman sudah mau berhenti. 1 halaman sudah buka HP. Berzikir sebentar udah capek. Innal rajula innal abda idza aznaba dzamban. Kata Nabi SAW, seorang hamba apabila dia berbuat dosa, maka akan ada 1 nokta hitam di jantungnya. Kita tahu jantung ini organ yang menggerakkan semuanya. Kalau dia baik, semuanya baik. Nokta hitam. Kalau dia beristighfar, dia bertobat, dia cabut dosanya, dibersihkan. Tapi kalau dia berbuat dosa lagi terus nambah, akhirnya jantungnya jadi lemah. Antum lihat orang kalau sudah pernah kena serangan jantung, dia udah pasang ring atau bypass, bisa dia lari? Habis. Dia harus latihan pelan-pelan, jalan pelan-pelan, nggak boleh capek-capek, nanti nambah dari 5 menit, 10 menit, setengah jam, terus seperti itu. Begitu buat dosa-dosa. Pernah datang seorang kepada Hasan al-Basri. Waktunya sampai jam berapa, Jom? Jam 6 tanya jawab. Ini orang datang kepada Hasan al-Basri mengatakan, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, aku ini punya masalah. Aku ini kepingin sholat malam. Aku siapkan air wudhunya, nggak kayak sekarang jamaah. Kita sekarang buka keran langsung ada air. Orang dulu harus bawa air. Dia mengatakan, aku sudah siapkan air wudhuku. Sejadahnya mungkin disiapkan. Tapi selalu aku bangun azan subuh. Kenapa? Kenapa tetanggaku bisa? Kenapa kawanku bisa? Kenapa aku nggak bisa? Kata Hasan Basri, qayyadatka dzunubuka. Engkau dirantai sama dosa-dosamu. Dosa itu melahirkan dosa.
Maka kalau antum ingin bisa, kita harus memperbanyak istighfar dan bertobat. Dibersihkan, nanti bisa. Bisa nanti antum sholat 1 rakaat 1 juz. Kalau sekarang antum nggak bisa, ya perlu perbaikan di jantungnya tadi. Dibersihkan dari dosa-dosa. Kemudian amalan yang perlu diamalkan di bulan Ramadan ini bersedekah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling dermawan. Jadi orang dermawan itu orang yang suka berbagi. Tapi ingat, perhitungan dermawan itu persentase. Ada orang ngasih sedekah 100 juta bagus. Ada orang sedekah 50.000, dermawan nih. Loh, kok bisa, Ustaz? Nih, sedekah 100 juta dari 1 triliun. Dermawan apa bakhil? 100 juta. Tapi kalau kita lihat dia ngasih 100 juta, kayaknya khair, Masya Allah. Fulan ngasih 50 juta dari 100.000. Afwan. Ngasih 50.000 dari 100.000 uangnya. Mana yang dermawan? 50.000. Maka kita jadi orang dermawan nggak harus nunggu kaya. Itu Rasul SAW. Berapa sih hartanya Nabi SAW? Tapi Masya Allah Rasul SAW. Beliau sering nggak makan. Sering pagi hari datang ke rumah istrinya, ada yang bisa dimakan, nggak ada. Air. Beliau minum air. Puasa. Kalau nggak ada makanan, udah aku puasa. Ketika beliau punya rizki, beliau berkorban waktu haji 100 ekor onta. 100 ekor. Dipotong sendiri 63 ekor sama Nabi. Itulah orang yang memikirkan kehidupan yang selanjutnya. Nabi alaihissalatu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Dan puncak kedermawanan Nabi alaihissalatu kapan? Di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Ketika berjumpa dengan Jibril. Fayudarisuhul Qur'an. Tadarus Qur'an sama Jibril. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursal. Nabi alaihi salatu wasallam kalau sudah bulan Ramadan, beliau itu lebih dermawan, lebih suka berbagi dengan harta daripada angin yang ditiupkan. Bukan zakat. Sebagian kita kenal zakat itu di bulan Ramadan. La. Zakat itu bukan dikeluarkan di bulan Ramadan. Zakat yang dikeluarkan di bulan Ramadan itu namanya zakatul fitr. Zakat fitrah. Zakat mal itu dikeluarkan ketika berputar 1 tahun. Kalau kita punya fulus di bulan Sya'ban, wajib zakatnya Sya'ban tahun depan. Jangan tahun depan baru Ramadan kita keluarin. Udah telat. Boleh mempercepat zakat tapi menunda kabul. Kita punya fulus sudah 1 tahun itu di bulan Rajab. Jangan nunggu Ramadan. Keluarkan di bulan Rajab. Ini Ramadan untuk sedekah, untuk yang lainnya. Karena masih banyak jamaah-jamaah yang berpikir mengeluarkan zakat bulan Ramadan. Iya wajib zakat bulan Ramadan, zakat fitrah. Adapun zakat harta ikut haul. Yang haulnya Muharram, keluarkan Muharram. Yang haulnya Safar, keluarkan Safar. Rabiul Awal, Rabiul Awal. Jangan nunggu Ramadan. Maka berbagilah. Dan ingat persentase. Jadi pada hari kiamat perhitungannya itu persentase. Nabi alaihissalatu pernah mengatakan sabaqa dirhamun mi'ata dinar. 1 dirham bisa mengalahkan 100 dinar. 1 dirham itu 1/10 dinar. Ya anggap sekarang lah 1 juta 1 dirham. 100 dinar itu 1 M anggapnya. Bagaimana 1 juta bisa mengalahkan 1 M? Kata Nabi alaihissalatu, ini orang punya uang 2 dirham. Tadi seperti orang punya uang 100.000, dia sedekah 50.000. 50.000 dia sedekah. Setengah hartanya dia sedekah. Nggak punya lagi di ATM, nggak ada dia. Dia kerja hari itu, dia makan hari ini. Ada orang-orang yang seperti itu. Syughul hari itu, ya hari itu yang dia makan. Dia sedekahkan 50.000.
Sedangkan yang sodako tadi 100 dinar, dia punya uang 1 gudang dinar, diambil segini cuma. Taruh. Kalah sama yang 1 dirham. Maka tolong, tahun ini sodakoh kita hitungannya persentase bukan nominal lagi. Jangan berpikir tahun lalu aku 100 juta, berarti tahun ini 100 juta. Lah, itu bicara zakat ada hitungannya 2,5%. Tapi kalau mau sodakoh bebas. Antum boleh, ana mau keluarkan fulus ana 10%. Dan memang, kalau kita punya uang 100 ribu, ngeluarkan 50 ribu itu mudah apa berat? Mudah. Kayak kita punya uang 1 juta, ngeluarkan 500 ribu, masih mudah, agak berat sudah jauh. Kita punya uang 10 juta, ngeluarkan 5 juta. Mikir. Kita punya uang 1 M, ngeluarkan 500 juta, lebih berat lagi. Padahal nilainya sama dengan 50 ribu yang pernah kau sedekah. Sama persis. 50%. 50%. Makanya kita tuh kadang-kadang melihat kepada yang dikeluarkan. Jangan, yang dilihat yang ditinggal. Oh, alhamdulillah 500 ribu. Punya aku. Tapi kalau melihat 500 ribu yang dikeluarkan, Allahu Akbar. Banyak. Akhirnya kita keluarkan 100 juta dan merasa banyak. Padahal tidak. Sama atau bukan sama. Lebih sedikit dari 50 ribu yang kau keluarkan. Step yang terakhir. Iktikaf. Di 10 hari terakhir itu ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nabi SAW, beliau di 10 hari terakhir nggak lagi ziarah ke tempat orang-orang sakit. Nggak lagi urusan sahabatnya. Beliau fokus dengan dirinya sendiri. Kita ini perlu punya waktu, paling tidak setahun sekali, untuk berpisah dengan dunia. Iktikaf. Rasul SAW masuk masjid itu malam 21. Malam 21 maghrib beliau masuk, keluar malam takbiran. Nggak pulang ke rumah. Tidur di masjid. Bapak-bapak, mungkin nggak bisa, Ustaz. Syukur. Oke. Engkau kerja. Engkau punya cuti. Kenapa kita bisa ambil cuti untuk liburan? Untuk keluarga? Kenapa kita nggak bisa ngambil cuti untuk diri kita? Ada istilah sekarang namanya me time. Me time. Nggak ngurusin keluarga. Nabi SAW i'tazala nisa'ahu. Semua keluarganya, istrinya ditinggalin sama Nabi SAW. Beliau fokus sama diri. Iktikaf. Untuk mendapatkan 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau iktikaf, jangan bawa HP. Jangan ngobrol. Iktikaf, waktumu sendiri. Nabi SAW dulu di Masjid Nabawi itu bikin tenda. Beliau iktikaf dalam tenda. Masuk, nggak diganggu sama sahabatnya. Fokus beribadah. Yang tidak bisa 10 hari full, paling nggak tiap malam. Izin sama istrinya, anak maghrib, pulang subuh. Maghrib pulang subuh. Hanya 10 hari, dalam setahun. Ya jamaah, tapi hidup ini kita punya kebebasan. Antum mau silahkan, nggak mau silahkan. Allah Azza wa Jalla nggak butuh dengan ibadah kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir monggo. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an. Kalau kalian semua kafir dan semua penduduk ini kafir, atau itu maha kaya, maha terpuji, nggak butuh sama ibadah kita. Kita yang butuh. Maka usahakan Ramadan ini menjadi lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya. Baik, Ana mau tanya satu pertanyaan. Berapa kali Nabi SAW berpuasa di Ramadan?
9 kali. Kok bisa 9? Oke, 9 yang kasih hadiah. Baik, yang bisa menguraikan 9, kok 23? 23 itu belum wajib. Kok bisa 29? Oh, kok bisa 9 kali Nabi SAW Ramadan? Iya, silakan diuraikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz. Nah, Jadi wahyu untuk Shaum Ramadan itu turun di 2 Hijriah dan ahsan. turun ketika Nabi Muhammad di Madinah tahun keduanya, dan Nabi Muhammad meninggal di 10 Hijriah. Jadi dari 2 sampai dengan 10 Hijriah. Yang kedua salah. Meninggalnya Nabi SAW 11 Hijri. Fadhal. tahun terakhirnya sakit kan? Ya, kita itu 2, ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-11 di bulan Rabiul Awal. Belum sampai Ramadan. Belum sampai Ramadan. Jadi beliau jamaah di akhir puasanya tahun ke-10 itu beliau iktikafnya 20 hari. Maka tadi kalau bicara ini Ramadan terakhir kita harus berbeda dengan Ramadan. 20 hari Nabi SAW iktikaf. Baik, jazakallah khair. Satu lagi pertanyaan. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan itu melakukan beberapa peperangan. Kapan saja waktunya. Nah, peperangan. Supaya kita tahu bahwasanya Ramadan itu bulan beraktivitas. Bukan berarti Ramadan Nabi SAW lemes, baca Quran, enggak. Waktunya perang Ramadan. Nah, 2 peperangan yang dilakukan di bulan Ramadan. Fadhal. Uhud dan Badar. Nah, Uhud Badarnya betul. Apa jamaah? Khandaq. Khandaq di bulan Syawal. Ada kasih hadiahnya. Fathu Makkah. Penaklukan kota Makkah. Bagaimana Nabi SAW melakukan perjalanan di bulan Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dipikir Nabi SAW Ramadan itu nggak ngapa-ngapain. Beraktivitas. Jadi antum yang syughul, tapi tetap baca Quran. Tapi tetap sholat malam. Kecuali 10 hari terakhir Nabi SAW berusaha untuk iktikaf. Baik, jazakallahu khair. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan, tafadhol. Ya, udah hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah tanggal 12 Anda diundang buka puasa bersama. Cuman yang undang ini akidahnya lain dengan kita orang Kristen Nasrani. Itu semua mereka pun undang Muslim ke rumahnya. Segala sesuatunya dia jamin semua. Nah, apakah boleh saya datang ke rumahnya dengan istiqomah tadi? Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau bicara undangan, kita tahu hakul muslim alal muslimi sit. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Salah satunya idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang, engkau datang. Khususnya undangan walimah. Kalau ini undangan, boleh datang, boleh tidak sebenarnya. Tapi dilihat apa tujuan sebenarnya dia mengundang. Apa manfaat kita datang ke sana? Kita ini diperintahkan untuk toleransi. Bahkan Nabi SAW diundang makan sama Yahudi, beliau datang.
Tapi ternyata Yahudi itu meracuni Nabi alaihissalatu wassalam. Ingat ya, yang Nabi dijamu dengan satu ekor kambing bakar. Ternyata kambing bakar itu sudah diracuni sama Yahudi. Tapi Nabi datang. Nabi menerima. Ada kita nggak apa-apa. Cuma perlu diperhatikan maslahat dan mudarat. Kalau hal itu membuat mereka akhirnya merasa kita punya utang budi sama mereka, nah itu yang bermasalah. Tapi kalau enggak, ya boleh-boleh saja. Dan jemaah, untuk buka bersama ini, pastikan tadi kita tidak berlebih-lebihan kalau makan. Kemudian sholat. Karena terus terang, banyak orang buka bersama, sholatnya akhirnya nggak benar. Maghribnya. Maghrib. Karena dia makan terus. Itu yang perlu diperhatikan. Ada wallahu a'lam. Nah, tunggu dulu nih, ada mic-nya. Tunggu mic-nya dulu, tenang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidur terus bangun lagi atau tidur atau boleh langsung aja. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, ini berkaitan dengan apakah tidur itu membatalkan wudhu atau tidak. Kalau tidurnya dalam posisi duduk yang tidak bergerak, insya Allah wudhunya nggak batal. Tapi kalau tidurnya selonjoran ya batal wudhu. Baik, kemudian ketika batal wudhunya, ya hendaklah berwudhu. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya nggak boleh menyentuh mushaf kecuali dalam kondisi suci. Itu jumhur. Walaupun ada pendapat lain mengatakan nggak apa-apa kalau nggak suci. Tapi keluar dari khilaf, hendaklah kita bersuci, wudhu. Kecuali kita tidak pegang mushaf. Kita baca dari HP, kita baca tafsir, kita baca Quran terjemahan, itu bukan mushaf. Jadi boleh dalam kondisi tidak wudhu. Tapi Ramadan ini usahakan. Karena wudhu itu pahala sendiri. Ketika antum membasuh wajah antum, dosa-dosa mata itu rontok. Ketika kita cuci tangan kita, dosa yang dilakukan oleh tangan kita itu berguguran. Maka usahakan kita menjaga wudhu selama bulan Ramadan. Barakallahu fiikum. Nah, sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita memaintain ikhlas? Nah, Sufyan ats-Tsauri mengatakan ma'alajtu syai'an ashadda 'ala nafsi min niyat. Aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih berat daripada niatku sendiri. Fa innaha tataqallab 'alayya. Bolak-balik niat itu. Hari ini ikhlas, besok belum tentu ikhlas. Terus kita harus jaga. Bagaimana cara menjaga keikhlasan itu? Kita perlu mengambil belati. Kita sembelih yang namanya kerakusan kepada dunia. Jadi yang merusak keikhlasan itu hubbud. Kecintaan kepada dunia. Karena kalau sudah cinta sama dunia, seluruh penduduk Indonesia senang sama anak-anak dapat apa? Apa? Kalau mereka kemudian ngasih harta sama kita, mau dibawa kemana tuh harta? Nggak ada. Maka untuk ikhlas itu memang yang perlu diluruskan adalah at-tama' di dunia. Kecintaan kepada dunia. Pernah ada seorang tawaf, ya. 7 putaran doanya dia cuma Allahumma qini syuhha nafsi. Ya Allah, jagalah aku dari kerakusan dan kefikiran jiwa. Terus Allahumma qini syuhha nafsi, Allahumma qini syuhha. Ditegurlah sama orang di belakangnya, engkau ini anta fi maqamin azim, engkau di depannya Baitullah tawaf, doanya cuma satu, Allahumma qini syuhha nafsi. Kata dia, iya. Kalau Allah akan jaga aku dari kerakusan jiwaku dan kekikirannya, aku nggak akan berzina, aku nggak akan ngambil haknya orang lain, aku tidak akan, dia akan fokus sama Allah SWT. Ternyata sahabat itu Abdurrahman bin Auf. Ya Allah, makin syahlas. Maka untuk ikhlas, ada kecintaan kepada dunia yang kita harus putus. Lalu setelah itu baru kita minta kepada yang menciptakan langit dan bumi ini. Apa yang kita harapkan dari manusia, mereka tidak akan pernah bisa memberikan kepada kita, kecuali Allah yang ngasih.
Maka fokus dengan Allah, Malikul Mulk. Yang kedua, berdoa minta tolong sama Allah. Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, la syirku akhfa alaikum min dabibin naman. Syirik itu, yang bicara syirik kecil ini, lebih tersembunyi daripada jalannya semut. Kadang-kadang semut jalan kita nggak merasa. Ada semut kecil jalan di tubuh kita, kita nggak merasa. Abu Bakar jamaah bertanya, kaifal khalasu ya Rasulullah? Gimana menyelamatkan diri dari kesyirikan sedangkan dia lebih tersembunyi dari semut? Dari jalannya semut itu. Kata Nabi SAW, katakan doa ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam, dari aku melakukan kesyirikan yang aku sadari, aku berlindung. Wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku memohon ampun dari melakukan kesyirikan yang aku tidak menyadarinya. Barakallahu fiik, kayaknya sudah waktunya adzan. Nah, ana kembalikan ke MC kita. Subhanakallahumma wa bihamdika. Belum. Oh, anak sudah mau berbuka, jemaah. Iya, tapi mungkin yang belum berwudu bisa berwudu ya. Mantap banget, Bu. Kita kalau Ustaz, pas hari kita mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun terbaik kita di bulan Ramadan. Kita membawa kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oke, jemaah al-khair. Kami misalkan belum bisa mengambil buku terlebih dahulu. Setelah membatalkan yang takjil yang sudah tersedia 5 menit waktu, kita lanjut sholat maghrib berjamaah. Allah